melepaskan sepatu, tapi otak tidak dilepaskan. Masuk dengan otaknya di masjid, masuk dengan otaknya di sinagoge, sehingga ketika mereka ada pertemuan di dalam, ada ceramah, ada khutbah, mereka paham. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya, kenapa? Otaknya ikut masuk ke dalam rumah ibadah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah gimana? Doktrin sebenarnya. Iya itu gimana ceritanya dipaksakan menjadi sesuatu yang tiga? Di surga pun tiga. Di dalam Yesus secara daging itu Tuhan sudah ada di situ gitu. Tidak mungkin menurut, jangan pakai Islam ya, pakai agama Yesus saja, ajaran Yesus. Pakai ajaran Yesus saja. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Iya. Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bisa dilihat, bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bukan Bapa. Kenapa kemudian muncul ajaran Trinitas ini? Pernahkah Yesus mengajarkan? Tidak. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Itu hanya konsep yang muncul belakangan. Kenapa? Karena sebenarnya toko yang ingin dijajakan oleh Romawi, oleh orang-orang Farisi awal mulanya itu adalah toko Yesus. Yesus yang ingin dijajakan kepada Romawi. Tetapi tidak meninggalkan kemudian ajaran awal, yaitu ajarannya Nabi Musa, bahwa ada Tuhan di langit. Maka supaya Yesus juga duduk di sana, maka diajarkanlah Trinitas, tiga di dalam satu. Kalau kita ingin membuktikan, ketika Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, aku seorang diri membentangkan langit. Sebelum ciptaan ada, aku seorang diri membentangkan langit. Ketika Tuhan sendiri membentangkan langit, Yesus di mana pada saat itu? Ada. Tapi kan dia sudah dinubuatkan. Kalau Yesus dinubuatkan, nubuat itu artinya ramalan. Yang meramalkan adalah orang-orang Yahudi. Ya kan? Yang meramalkan adalah nabi-nabi Yahudi. Kalau ramalan itu betul ada, maka orang Yahudi akan menunggu Tuhan datang untuk mati di atas tiang salib. Tapi adakah orang Yahudi dari ke-12 suku Bani Israel yang mengatakan ini nubuatan untuk Tuhan kita, bahwa suatu saat nanti Tuhan kita akan datang menjadi manusia dan harus dibunuh di atas tiang salib? Emang ada? Tidak ada, Bu. Tuduhan-tuduhan bahwa ada nubuatan itu muncul dari Kristen. Mengambil kitabnya orang Yahudi, membaca kitabnya orang Yahudi, lalu mencocokkan, oh ini nubuatan. Kalau itu betul nubuatan, kenapa orang Yahudi yang mengerti bahasa Ibrani tidak mengakui Yesus? Kenapa justru orang Roma, orang Yunani yang tidak mengerti Ibrani mencocok-cocokkan, nah ini Tuhan kita ini sudah dibuatkan menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Dia mengambil kitabnya orang, mencocok-cocokkan, sementara yang punya kitab tidak ada mengatakan itu nubuatan. Ibu harus pahami, kematian Yesus di atas tiang salib itu bukan oleh karena perintah Tuhan, bukan karena nubuatan, melainkan kematian Yesus di atas tiang salib oleh karena adanya kesaksian-kesaksian palsu imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, disebabkan karena pengaruh Yesus pada masa itu sudah semakin kuat terhadap Bani Israel. Jemaat-jemaat yang ada pada saat itu ketika Yesus datang berdakwah lebih cenderung ikut kepada Yesus, meninggalkan bait suci, sehingga imam-imam merasa terancam, penghasilannya semakin kurang,
Sebab semakin banyak orang yang tidak membayar perpuluhan, dikarenakan mereka lebih cenderung ikut kepada Yesus. Mana datanya? Saya bacakan. Lukas 23 nomor 2. Musiknya dikerasin lagi, Bang. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus adalah Kristus, seorang raja. Kita baca di dalam Yohanes 11 nomor 45. Ibu silakan buka Yohanes 11 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sebab Yesus itu membuat banyak mukjizat? Ini orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Yahudi bersama para imam dan juga mahkamah. Apa yang dikatakan? Apakah yang harus kita perbuat sebab Yesus itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Yahudi dibinasakan oleh Romawi. Ini bukti, Bu. Bukti bahwa mereka bersekongkol untuk menangkap Yesus, bersekongkol untuk membunuh Yesus supaya Yesus itu mati. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sudah lebih banyak terpengaruh ikut Yesus dan meninggalkan bait suci sehingga mereka tidak bayar perpuluhan. Sehingga ini ancaman. Kalau orang-orang Yahudi semua tidak lagi bayar pajak kepada imam, tidak ada setoran lagi ke kekaisaran, orang Roma bisa datang menghabiskan mereka. Ini fakta di dalam kitab Ibu. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu disebabkan karena faktor politik, bukan karena faktor keselamatan. Gak ada nubuatan, gak ada. Ibu baca di dalam Matius 27:18. Apa kata Pilatus? Yesus ini benar-benar tidak memiliki kesalahan. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena faktor ekonomi, karena faktor politik, bukan karena ada unsur nubuatan. Gak ada nubuatan itu. Yesus ditangkap itu karena unsur politik murni. Coba baca di dalam Matius 22:26 nomor 59. Imam-imam Yahudi bahkan seluruh mahkamah-mahkamah yang ada bersekongkol untuk membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus ditangkap, agar Yesus dibunuh. Kesaksian palsu yang menyebabkan Yesus ditangkap. Kebohongan yang menyebabkan Yesus ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Karena dia merupakan ancaman kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi yang banyak tidak lagi aktif di tempat ibadah sehingga mereka tidak lagi membayar pajak. Ini jadi tidak ada alasan bahwa Yesus itu disalib karena nubuatan. Gak ada. Yesus disalib karena kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 perintah Tuhannya jelas. Jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus apa punya kesalahan? Tidak ada kesalahannya Yesus. Kenapa dibunuh? Sementara Tuhan melarang. Dibunuh karena unsur politik, bukan dibunuh karena unsur perintah dari Tuhan. Yesus di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh seorang pengikut, wahai guru, seperti apa caranya kami bisa mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, laksanakan segala perintah-perintah Allah. Orang itu bertanya, apakah perintah Allah itu yang harus kami lakukan, wahai guru? Yesus menjawab, jangan kamu membunuh. Berarti
orang-orang zaman Yesus dilarang membunuh oleh Yesus. Jangan kamu membunuh. Makanya orang Yahudi tidak membunuh Yesus. Lalu siapa yang membunuh? Yahudi menggunakan tangan Romawi untuk melenyapkan dan membunuh Yesus. Jangan kau membunuh, itu perintah Tuhan. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Tuhan juga mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Disidang oleh Pilatus, tidak bersalah. Disidang oleh Herodes tidak juga bersalah. Tetapi tetap mau disingkirkan. Kenapa? Karena dia mengganggu Yesus itu. Terancam imam-imam ini dengan penghasilan perpuluhan. Dia harus dibunuh, gak bisa tidak. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata pembunuhan terhadap Yesus unsur politik, bukan karena nubuatan, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan Bani Israel. Lalu siapa kita yang mengimani pembunuhan itu? Ternyata pembunuhan itu unsur politik, bukan unsur tebus dosa. Tidak ada unsur tebus dosa, tapi karena unsur politik aja sampai Yesus itu disalibkan. Nah ini, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, Yohanes 6 nomor 70, Yohanes 7 nomor 60, apa yang Yesus katakan di sana? Aku yang telah memilih engkau. Aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini. Tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Aku yang memilih yang 12 murid. Tetapi salah satu muridku adalah iblis. Siapa yang iblis ini? Yang mengkhianati dia. Kenapa dia disebut iblis? Karena dia menyerahkan Yesus kepada Romawi. Berarti yang menyerahkan Yesus kepada Romawi untuk dibunuh adalah iblis. Menurut siapa? Menurut Yesus. Berarti karya iblislah penyaliban itu. Barang siapa yang beriman kepada pembunuhan terhadap Yesus, berarti beriman kepada karya iblis. Siapa agama yang beriman kepada penyaliban? Kristen. Berarti Kristen pengikut iblis. Ya mohon maaf, silakan dijawab sendiri. Itu fakta. Itu fakta. Andai saja Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, dan salah satu di antaramu adalah malaikat. Nah itu baru betul penyaliban. Tapi ternyata salah satu di antaramu adalah iblis. Dalam bahasa Yunani jelas dikatakan di sana sebagai diabolos. Diabolos itu adalah iblis dalam bahasa Yunani. Berarti Yudas ini iblis. Yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib adalah iblis. Yang beriman terhadap penyaliban berarti pengikut iblis. Mohon maaf, ini data. Saya tidak ngarang. Silakan baca Bible. Silakan. Apa tanggapannya? Jadi kami semua Kristen ini iblis lah ya? Saya tidak mengatakan itu Ibu, tapi data Yesus Yohanes 6 nomor 70 coba dibaca pelan-pelan. Yesus berkata kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah satu di antaramu adalah malaikat. Adalah iblis. Iblis. Siapa yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib? Iblis. Jadi pembunuhan terhadap Yesus, satu, karena unsur politik. Dua, karena adanya iblis. Ketiga, adanya orang yang muncul kemudian orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan ajaran yang sama dengan ajaran nenek moyang orang Romawi dan Yunani. Apa itu? Ajaran yang mempercayai dewa nusul ke bumi menjadi manusia sebagai juru selamat, mati di salib demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sudah diajarkan oleh Hinduisme, paganisme. Ada Trimurti, itu sama. Brahma nusul ke bumi menjadi putra dewa bernama Krishna. Habis Krishna terangkat lagi ke Nirwana, muncul lagi dewa Siwa. Siwa itu roh. Sama dengan ajaran Kristen. Brahma dalam bahasa Yunani father atau father. Kemudian muncul anaknya. Kemudian anaknya bernama Horus. Setelah Horusnya terangkat, ada lagi roh. Ini sama persis. Sementara penyaliban terhadap Yesus itu
adalah cikal bakal dari karya iblis itu sendiri. Satu. Yang kedua, betapa banyak iblis memberikan pesan di dalam kitab ibu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak dewa. Ya. Yang ketiga, di dalam Markus 5 ada orang kerasukan setan. Di Markus 5 ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, dia lari menyembah Yesus. Jadi orang kerasukan setan ini ketika melihat Yesus lari menyembah Yesus. Bang, Jadi kalau hari ini aja ya bang ya, ini baterainya udah habis. di Markus 5 itu jelas ada orang kerasukan roh setan, roh jahat. Ketika kemudian beliau melihat Yesus, beliau lari menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Ada apa? Karena dia kerasukan setan. Setelah dia siuman, setelah dia menjadi waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Tidak lagi dia menyembah sujud kepada Yesus. Setelah dia waras, baca Markus 5. Lalu kemudian di dalam kitab ibu sendiri, Lukas 8 nomor 28, Markus 5 nomor 7, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Matius 4 nomor 3, Markus 3 11, Matius 8 29, Lukas 4 nomor 9. Iblis berpesan Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan, anak dewa. Itu pesan-pesan iblis itu. Lalu siapa yang mengimani sekarang pesan iblis ini? Bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Ya Kristen. Berarti Kristen mengaminkan pengakuan-pengakuan iblis di dalam Bible itu sendiri. Silakan. Yang lain silakan. Cepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Pinanya, baterainya ini habis. Nanti coba ditunggu apakah beliau naik lagi. Baterainya habis. Nah, di sini sudah ada Immanuel, Pak Pendeta Immanuel. Mungkin Gurunda mau berdiskusi. Oh boleh. Saya simpulkan Pak Pendeta, dengarkan saya Bang. Saya katakan bahwa penyaliban Yesus itu bukan karena karya Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi karya iblis. Unsur penyaliban Yesus bukan karena nubuatan, tetapi karena unsur politik. Unsur fulus, unsur duit yang menyebabkan Yesus disalibkan, bukan unsur karya Tuhan, itu nggak ada. Silakan Anda tanggapi. Bang Nandar, ada suara anak kecil. Saya mendengar penjelasan Bang Juma. Pelan kali suaranya Bang. Belum serapan ya? Nah, saya mendengar penjelasan Bang Juma tadi itu. Apa yang dijelaskan, narasi yang dia jelaskan itu, saya rasa itu kan hanya asumsi dia saja kan. Asumsi Bang Juma saja itu, pemikiran Data dia. Bang, data. Bang Juma bawa data. Bang Juma. Bapak seorang pendeta, saudara pendeta. Bang, kalau pendeta tolong kasih data Bang dong Juma, biar jemaat tercerahkan. Kalau untuk menjawab hal-hal ini, saya tidak perlu data karena yang saya lawan itu cara berpikir. Gak bisa. Orang beriman itu harus pakai data Pak. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada asumsi pribadi. Datanya begitu. Ada datanya mengatakan begitu. Gini maksud saya. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada prinsip pribadi. Dengar dulu. Anda bisa apa yang mau didengar kalau cuma asumsi? Ya. Karena di dalam Kristen juga bidat itu menguasai ayat, tapi dia tidak memahami pikiran. Yang dia pakai pikiran manusia, bukan pikiran Alkitab. Banyak bidat-bidat di Kristen. Kalau pikiran Bible, pasti saudara bisa menunjukkan data. Mana datanya?
Oh, enggak. Yang Anda katakan itu semua sudah data. Yang Anda katakan tadi. Nah, bantahannya mana? Betul. Saya mengatakan kepada saudara, penyaliban Yesus Saya itu membantah adalah unsur begini. politik. Ya. Nah, itu yang Mana data Anda? Itu yang saya bantah. Silakan kasih data kalau Dari- bukan unsur politik. Unsur politiknya di mana saya tanya? Oke, Saya tanya unsur Matius politik 26 nomor 59. Dengarkan, Anda diam, biar saya ajarin. Enggak usah. Saya ajarin, saya ajarin, Itu bukan saya ajarin. politik. Diam, diam, Itu bukan diam, politik. saya ajarin. Itu bukan Anak politik. kecil, diam, saya ajarin. Matius Cuma, 26 59. cuma. Dengarkan. Dengarkan. Biar saya ajarin, biar saya ajarin. Jangan karena perpuluhan Anda menghalalkan segala cara, oke? Anda Diam. apa hubungannya? Imam-imam kepala, dengarkan. Imam-imam Itu logika kepala. asing. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama loh, mereka ahli Taurat, mereka ahli Yesaya. Bukan itu, bukan politik. Ini dalil. Itu. Imam-imam kepala, bukan malah seluruh mahkamah agama. Dengarkan, Itu betul. mencari Ayat itu betul. kesaksian-kesaksian Ayat itu betul. palsu. Dengar. Cuma, Mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus Ayat itu supaya betul. Yesus dapat dihukum mati. Betul kan? Pertanyaannya, apakah penyaliban itu politik? Politik jelas Palsu dong. itu apa? Saya tanya dulu. Kesaksian palsu itu apa? Kesaksian palsu, kesaksian yang Penyebab. dibuat-buat yang tidak berdasar Dengar terhadap dulu. fakta yang sesungguhnya. Saya mengatakan begini. Hadapi saya ya. dengan ilmu, Bung. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan dengan remah-remah. Kabur dia Mana Bang. beliau? Jangan kabur dong. Mana sih? Jangan kabur. Baru 1 detik. Baru 1 detik. Ini makanan saya ini. Kalau pendeta makan saya, kalau Jumat-Jumat itu kasihan cuman korban. Ini yang pendeta-pendeta kayak gini yang harus diajarin, ditatar. Kalau jemaat itu cuman korban. Ayo naik lagi. Lapar Bang Jumat. Songong. Naik lagi Bang Jumat Ya, lagi naik. lapar. Gak usah buka kamera, Bung, supaya jaringan Anda itu bagus dan supaya Anda tidak dipermalukan jemaat. Gak usah buka kamera. Nah, ini pendeta-pendeta yang kayak ini gara-gara puluhan otak ditinggalkan. Alah, Ini data. cuma jangan Imam, jangan pakai logika dengar. begitu. Jangan pakai Dengar, di logika gereja begitu, Anda cuma. boleh menjadi seorang guru, di sini Anda murid. Dengar. Kamu bisa Matius pasif, 25, bisa pasif. dengar. Tapi pikiranmu Matius- bukan pikiran Alkitab. Matius Salah. 26. Bisa. Cara Ini berpikir sudah kamu Bible saya salah. bacakan. Salah kamu. Kamu banyak omong tapi itu nggak sesuai. Begitu. Pintar omong. Ya sudah, kalau tapi gitu nggak silakan sesuai. bawa data Begitu. untuk membantah data Bible. Bawa data untuk bantah Biblemu Dari sendiri, mana? silakan. Dari mana ceritanya penyaliban itu politik? Justru kenapa Yesus itu disalib? Pasti ada sebab akibatnya toh. Karena apa? Karena pengajaran yang diajarkannya dong, bukan politik. Orang Farisi itu menjadi tidak suka karena pengajaran Yesus itu. Dengar dulu. Bisa kamu, Anda Bung, menjelaskan. bisa ini dulu. bisa saudara dengar. dulu. Anda mau mencoba menjelaskan iman yang Anda tidak imani. Kan omong kosong. Oh salah Anda, Omong salah. kosong apa? Saya mengimani kitab Anda ini bukan firman Tuhan, makanya saya sampaikan ke Anda. Anda sendiri melawan ini Bible boleh- kan boleh lucu. Lucu. Dengar dulu. Pendeta melawan Bible. Anda boleh pakai narasi Anda yang hebat di TikTok, tapi Ini cara Bible. berpikir Anda bukan Ini Alkitab. data. Anak bau. Ini data Itu anak bau pikiranmu, ini. pikiranmu, pikiranmu Anak bau itu, ini data. pikiranmu. Kamu pakai apa, Bu? Itu pikiran Pendeta pikiranmu unyu-unyu itu. Anda pakai apa? Anda kan Anda memaksa apa? itu. Saya Memaksa pakai Bible, punya kamu pakai pikiran apa? Anda. Nggak bisa. Bang Suma pakai Bible, gitu. kamu pakai apa? Anda pakai Bible. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang ya. Bidat di Saya Kristen pakai pun Bible. Anda pakai apa? Bidat. Ya Anda sendiri pakai apa? Penyesat di Kristen pun pakai Anda Bible sendiri juga pakai dia. apa? Membantah Bible dengan pakai apa? Sudah. Baju daster. Sudahlah Juma. Yesus dengar Hah? dulu. Dengar dulu Baju Juma. daster. Dengar dulu Juma. Ya. Dengar dulu Juma. Jangan-jangan Anda Apa? ini ahli Taurat juga. Oh iya, betul. Jangan-jangan Anda ini ahli Taurat zaman lalu. Betul. Yang- Saya ahli dalam menerangkan kitabnya orang Yahudi yang Anda plesetkan. Betul. Anda mau belajar gratis sama saya? Mau belajar gratis sama Yesus saya, bilang, boleh? Makanya Yesus bilang keturunan ular beludak itu ahli Taurat. Nah, saya bukan Bani Israel. Yang menciptakan agama Kristen Anda kan itulah mengaku. Bani Israel. Yang menciptakan agama Anda itu Bani Israel.
Orang Farisi yang salah. menciptakan agama Salah. Anda. Dangkal Paulus itu orang apa? pengertian Anda. Belajar banyak lagi. Paulus banyak itu lagi. orang apa? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu sama kamu ini ya. Dengar, banyak belajar Alkitab, banyak membaca. Gini. Nenek Mukiper, kamu aja nggak bisa bantah data ini. Oi. Kristen. Oi, dengar dulu Juma. Kamu suruh saya belajar. Itu nggak banyak Saya belajar. paham Bible, kamu Iya. asumsi. Omong kosong kamu paham. Omong kosong. Yang- saya jelaskan. Kristen. Yang omong kosong dengar dulu. Begini. Yang omong Anda kosong menuduh itu yang bahwa- asumsi lawan Bible. Anda menuduh begini bahwa Kristen Saya itu pakai dibawa data. oleh Paulus. Kamu nggak ada data. Kristen itu halo. Nah, Enggak apa, mana datamu? Sebelum Paulus, dengar dulu. Dengar apa pula? Sebelum Apa yang Paulus kasih mau dengarkan? bertobat, sebelum Alah, Paulus bertobat. bertobat, Apa pula sudah bertobat? ada pengikut Yesus. Iya betul, murid-muridnya. Nampak, ya. Murid-muridnya Yesus Sekarang begini. yang dibantai habis oleh Paulus Kalau pendiri agama Kristen. Saya korek Apa? otakmu itu dangkal. Otakmu dangkal. Ya. Hanya bisa pakai kata-kata saja kamu. Dangkal Hanya bisa otakmu. curhat. Nggak ada Hanya bisa apa-apanya. curhat. Bukan curhat fakta. Saya mau menjelaskan fakta ini. Cuma sama bisa kamu, nyerang Juma. pribadi, Hah? ilmu kopong. Apa ini pendeta kayak Bukan, gini? enggak. Dengar. Saya ulang. Aduh, Saya ulang. Apa-apanya. Penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Saya ulang, penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Kalau Anda membantah itu, buktikan dengan data. Saya juga kasih data. Matius 26:59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nangis. Bantah data saya, silakan. Pikiranmu itu pikiranmu Juma, itu pikiranmu saja. Alasan saya begini, saya tanya sama kamu, kenapa Yesus itu disalib? Saya tanya sama kamu, kenapa? Karena Yesus sudah banyak pengaruh. Orang-orang yang harusnya aktif rajin bayar perpuluhan tidak lagi, sebab mereka lebih pilih Yesus. Nah, kelihatan Mau data? tahu apa-apa. Mau data? Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Sini. Jangan kau jelaskan, saya butuh data. Saya jelas. Tidak perlu kau jelaskan. Seorang pendeta menjelaskan, halo, tidak mungkin menjelaskan. Pendeta itu kerjanya mengaburkan. Bukan menjelaskan pendeta itu, mengaburkan, memplesetkan ajaran Yesus. Kamu Juma, Bantah data saya, bantah. tidak tahu apa-apa. Saya jelaskan. Jangan kau jelaskan. Saya tidak butuh dari seorang pendosa. Tidak butuh penjelasan dari penipu. Tidak butuh penjelasan. Saya bukan jemaatmu yang bisa kamu tipu. Saya butuh data. Bantah data saya. Yesus disalibkan, dengar lagi. Yesus disalibkan karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah data saya dengan datamu. Jangan cuman bisa isap kentut sendiri dalam sarung. Silakan. Inikah yang namanya Bantah saya. mulutnya seperti itu. Jemaat Kristen mengharapkan ada pendeta yang bisa membungkam mulutnya Bang Soma. Dengan pendeta muncul membawa data. Tapi kamu datang untuk apa? Cuma datang kentut, isap sendiri kentutnya. Tidak bisa. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Jangan kau memanfaatkan jemaatmu untuk perpuluhan. Bantah saya dengan data. Yesus disalibkan karena unsur politik, bukan karena adanya nubuatan. Yesus dibunuh karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah saya pakai data. Silakan. Juma tidak berkelas, kelihatan dari isi otaknya itu keluar itu. Nggak ada berkelasnya, Udah nggak turunin berkelas. cuma gabrul doang kayak gini, nggak ada. Jangan akhi. Dia Yesus. pendeta, dia penipu. Penipu jemaat ini harus kita. Begini,
kasih otaknya, dipermalukan dia di depan jemaat. Kamu pendeta katanya, ku permalukan kau depan jemaatmu, bahwa kamu tidak bisa apa-apa menghadapi kami apologet Islam. Islam mengandalkan Bible untuk menggulung otak kamu yang suka perpuluhan itu. Cuma curhat. Memang mana datamu? Bagaimana orang mau menjelaskan? Oke, Bisa. sekarang giliranmu untuk membawa data. Saya tidak butuh penjelasan dari seorang pendusta, penipu, paham? Data, bantah data saya. Yohanes 11:45 sampai 53, Yesus disalibkan karena unsur politik. Jawab, bantah, kasih data. Silakan. Cuma mulutmu kalah-kalah dengan buntut ayam itu loh. Buntut ayam aja bisa berhenti. Kayak gini pendeta. Hah? Enggak. Pendeta cuma sekelas gini. Ya Allah, ya Rob. Ini Juma ini yang seperti Cuma itu. modal Bahasanya congor seperti doang, itu Juma woi. itu. Pendeta Sama itu Juma itu pakai congor ilmu, juga dia. jangan cuma modal congor gitu. Besar di suara aja dia. Enggak ada apa-apanya dia. Malah ini Enggak paham pendeta apa-apa Juma itu. Jemaat itu sedang menunggu ilmumu loh. Kok di sini cuma modal Iya, congor bagaimana doang loh. Bagaimana Coba mau kamu menjelaskan baca kalau dulu semuanya Yohanes berisik? 11, ayat 45 Halo. sampai ayat 53. Bagaimana Anda baca menjelaskannya baik-baik. kalau semuanya Benar congor tidak yang semua? dikatakan Bagaimana Juma mau itu? menjelaskan? Pak Nggak akan Pendeta, bisa. Pak Pendeta mohon izin Pak Pendeta mohon izin Bang gini Juma. Pak Pendeta. Jadi Bang Zuma Juma. dengerin Pak Pendeta ya. Dengerin Pak Pendeta ya, gantian ngomongnya. Gantian ya. Jadi Bang Zuma tadi kalian terus sudah yang membawakan dengerin, sudah membawakan sebuah data. Nah, silakan data dari Bang Data Zuma apa? tersebut. Dengerin yang mana? dulu. Data yang mana? Dengerin dulu. Kenapa kesurupan sih? Dengerin dulu gitu loh. Kosong semua Jadi itu. bantah data Bang Zuma di Yohanes 11:45 sampai 53 tadi, bantah data tersebut. Silakan gitu loh, yang akademis gitu loh. Dah, dengar kalau begitu. Kalau cuman bilang bilang. buntut ayam, kalau cuman bilang kamu ini ngarang, itu iya. anak kecil juga bisa, Pak Tadi Pendeta. kalian ngomong semua. Saya mau Tetapi ngomong di nggak sini berkesempatan. Anda ini pendeta lo, nggak malu disaksikan berapa ini 3 juta orang lo ini. Nggak, saya baik-baik aja ini ngomong ini baik-baik aja. Saya baru Jumanya ngomong aja yang malahan. terus itu. Saya dari tadi dia Yang mendengarkan terus. asumsi Anda. Ya udah sekarang silakan Terus gimana bantah. sih mau ngomong? Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 silakan dibantah. Silakan. Pakai data. Pernyataan Juma itu salah kalau Yesus itu disalibkan karena politik. Itu pertama. Alasannya kenapa? Yesus disalib karena Itu dari apa? Yohanes Pengajaran 11 dia. kucluk. Aduh, Itu dari Yohanes 11 kucluk. Saya membantah pikiran dia yang sesat itu. Ngapain saya bantah dulu yang masalah-masalah ininya, datanya, pikiran dia sudah Pak salah. Pendeta sudah baca Yohanes 11 belum? Pak Pendeta sudah baca Yohanes 11:45 belum? Dengar dulu. Sudah belum? Cuma itu bilang. Enggak, pertanyaan simpel. Udah baca Yohanes 11:45 sampai 53 belum? Enggak. Saya kejar. Lo kok enggak? Saya kejar pernyataan Juma itu. Saya kejar pernyataan Juma itu. Oh, Dia disuruh bertanggung baca jawab, kok. dia harus bertanggung jawab. Pertanyaan Juma Bang Zuma itu tadi bilang harus Yohanes bertanggung 11 jawab ayat dengan 45 sampai statement 53. dia. Enggak. Nah, Dia kan menjelaskan pertanyaan begini. saya, apakah Pak Pendeta Dia sudah menjelaskan baca begini. ayat-ayat itu? Dia menjelaskan. Sudah baca belum? Dia menjelaskan begini, Juma itu menjelaskan Silakan, begini, Gurunda. bahwa katanya Monitor Gurunda. Biar beliau bicara dulu, ngarang bebas. Silakan. Itu, Kamu bebas bicara. Sampainya saya temukan ada data yang bisa kau pakai untuk membantah data saya. Silakan. bagus. Oke. Yang pertama, Anda kurang banyak belajar Alkitab. Makanya pernyataan yang keluar itu adalah asumsi Anda, tuduhan Anda. Alasan kenapa Yesus disalib itu jelas karena ajaran dia, bahkan dia mengatakan bahwa aku anak Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah. Itu yang membuat orang Farisi itu menyalibkan dia. Tidak ada unsur politik. Omong kosong apa Anda? Dari mana Anda punya pikiran seperti itu? Baca baik-baik Alkitab. Nah itu dulu. Saya tidak mau terlalu menghabiskan energi saya untuk cara berpikir yang falasing begini ya. Cara berpikir yang Mana datamu? Mana datamu, pendeta? Pendeta. Pendeta bau, mana datamu? Mana datamu? Yesus disalib karena menyamakan diri yang Tuhan. Mana datamu? Silakan. Baca baik-baik Alkitab itu. Baca baik-baik Alkitab itu. Makanya Anda jangan sok untuk menjelaskan iman agama lain. Anda jangan sok pandai.
Kenapa terancam perpuluhan dengan adanya Bang Suma? Terancam. Kenapa terancam perpuluhan Saya gitu? nggak ada urusan dengan perpuluhan itu. Nggak ada Lah, urusan. pendeta kan perpuluhan. Nggak ada urusan. Alah, jangan munafik kamu. Bukan. Tuh, Jangan, pendeta itu perpuluhan pendeta itu dong. hidup dari tangan Tuhan, dari penyediaan Tuhan. Tangan Tuhan dari jemaat. Tangan jemaat dibilang tangan Tuhan. Iya. Bantah saya, bantah data saya, jangan cuma curhat. Anda Bantah data saya, jangan cuma curhat, Anda silakan. nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, jangan banyak bicara. Anda nggak tahu apa-apa tentang kekristenan kok. Kenapa kalian mau salibkan Bang Suma juga? Kekristenan Anda sendiri Supaya nggak kalian paham. bisa menyesatkan jemaat. Enggak, ngapain? Hah? Apa faedahnya? Nggak ada artinya. Makanya saya minta, mana datamu membantah data saya? Di dalam kitabmu sendiri, Matius 27:18, Yesus diakui oleh Pilatus bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Matius 27:18. Bukan politik toh? Dengki. Bukan politik. Ini dengki. Ini dengki politik ini. Jelas karena politik. Mereka kalah. Mereka kalah. Kalau sudah ada kesaksian palsu, pendeta hoax, kalau sudah ada kesaksian palsu, berarti itu adalah unsur politik. Mana yang politik? Kalau ada kesaksian palsu berarti ada unsur politik. Politik itu siasat. Politik itu siasat. Imam-imam Yahudi, mahkamah Yahudi membuat siasat agar Yesus bisa disalibkan. Itu namanya politik. Kucluk, pendeta. Ganti aja namamu. Pendesta Immanuel. Jangan pakai pendeta. Pendesta. Nipu jemaat. Juma. Kamu Pendusta. nggak ada apa-apanya. Bukan pendeta. Pendusta kamu itu. Pendusta Immanuel STT. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Kamu tuh, aduh, hai. Kamu cuma bisa curhat. Kamu dipermalukan di depan jemaat. Nggak ada apa-apanya. Ya, kamu kualitasmu gimana? Kamu sendiri kualitasmu apa? Cuman curhat. Kamu nggak mengerti Bible. Kamu nggak paham Bible. Kamu nggak ngerti iman Kristen. Lu, saya kasih data. Saya kasih data. Malah saya katakan unsur politiknya sampai Yesus disalibkan. Apa bantahanmu? Apa bantahanmu? Curhat. Juma. Bantahannya begini. Bidat juga dia pakai data. Bidat. Nah, itu ya. Nabi palsu pakai data, bidat pakai data. Jadi data yang Anda sampaikan tidak menjamin bahwa Anda paham. Pendeta yang pinter apa ya? 15 tahun kita cari pendeta belum pernah ketemu yang pinter ya. Iya betul. Enggak. Yang ada cuma penjual saya. Apa-apanya gimana? Cara berpikirmu salah itu. Gimana? Kamu salah pikiran. Waduh. Ini tolong di mute ini anak-anak. Enggak ada apa-apanya. Jadi saya mau katakan begini, Juma itu dia berpikir dengan pikiran dia sendiri. Dia memaksakan pikirannya dan dia masukkan dengan menggunakan dalil-dalil Alkitab, dan itu berbahaya. Anda akan mendapatkan hukumannya begitu, memutarbalikkan kebenaran. Memang berbahaya percuma sama Kristenan. Ya memang berbahaya. Oh iya, enggak ada pengaruhnya bagi kami, enggak ada pengaruhnya itu. Enggak ada apa-apanya. Yang mampu melawannya. Enggak ada semuanya pengaruhnya. Bang Juma. Enggak ada Loh, saya mau katakan apa yang disampaikan Juma, apa yang dikatakan Juma itu enggak akan mempengaruhi iman kami, enggak akan mempengaruhi kok. Karena kami tahu, karena kami tahu apa yang kami pelajari. Jadi enggak ngaruh dengan omongan Juma mau seperti apa itu. Cuma merepet doang. Coba cari pendeta yang berilmu dikit dong. Lawan saya pakai ilmu, Bung. Saya sedih, saya kasihan melihat jemaat kalian tertipu oleh kalian. Lawan saya pakai ilmu lah sekali-sekali. Jangan cuma curhat kayak gitu. Pendeta kok curhat. Pada nggak nih yang berisi sedikit dari gereja nih? Halo Mark Baum.
Ya, halo. Ya, Silakan. Pendeta bukan? Saya Ustadz ini. Enggak serius, kamu jangan bohong. Ya, saya Ustadz. Nama saya Ustadz. Silakan dicek, dites ngajinya Ustadz Sugi. Katanya Ustadz dia. Al-Fatihah dulu. Ya, Al-Fatihah. Udah itu? Ini jemaat-jemaat yang putus asa melihat pendetanya babak belur, dia mau datang membela imannya tidak bisa, ya terpaksa kayak gini, cara-cara kayak gini kan kasihan. Heran lihat kalian ya. Herannya karena kami lebih paham Bible gitu. Juma. Apa? Bukan seperti itu kawan. Kau perhatikan, kau punya cara bersiar itu. Mulutmu terlalu ribut. Kami juga dengarnya stres dengarnya suaramu itu. Ya karena tidak ada pendeta yang datang kalau tidak bahlul, disampaikan dengan tidak masuk di otaknya. Dengan keras pun tidak masuk. Cara-cara yang santun supaya kami juga dengar. Oh iya, kalau dia datang santun dengan ilmu, apa yang saya hujat? Apa yang saya hujat? Kalau kamu yang berilmu tidak seperti itu caranya. Itu bukan cara-cara orang Nah itu cara saya. Anda yang mau menilai apa? Apa alasan Anda? Apa alasan Anda menilai? Cara-cara begitu. Ya kenapa Anda yang mau atur saya? Salibkan saya. Kalau kamu memberhentikan saya. Layaknya Yesus mengajarkan kebenaran kepada Yahudi, tapi Yahudi tidak sanggup. Maka Yesus disalibkan dengan politik, dengan tipu-tipu muslihat. Sekarang lakukan tipu muslihat, salibkan Bang Suma supaya kalian bisa tenang. Ngapain kami salibkan kamu? Ya supaya kalian bisa menyesatkan. Menyesatkan siapa? Ya menyesatkan manusia, suruh menyembah sesama manusia. Ajaran siapa itu? Allahmu saja baru hadir abad ke-7. Nenekmu kiper. Hah? Kamu cuma cari-cari apa? Pengakuan dari orang Yahudi, bilang Allahmu sama dengan dia. Orang Yahudi nggak pernah menyatakan Allahmu dengan dia sama. Ya beda, Tuhan kami beda. Terus Tuhan kamu dengan Yahudi sama nggak? Hah? Tuhan kamu dengan Yahudi sama nggak? Tuhan kami berasal dari Yahudi. Nenekmu kiper, udah sana kau pergi cebok sana 1 sendok. Hah? Saya tanya Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Kamu lahir dapat ke-7. Saya tanya, oke kami beda, Tuhan kami beda dengan Yahudi, oke, titik. Tuhan kami Allah, Tuhan mereka sebut dengan sebutan YHWH. Selesai titik, nggak ada hubungannya emang. Selesai. Lah kamu dengan Yahudi sama nggak Tuhannya? Ke-7. Kamu baru lahir dari Sudah, saya kan sudah akui, Tuhan kami beda. Sekarang Tuhanmu dengan Yahudi sama nggak? Ketawa dia. Nggak malu. Saya sudah katakan, kalau kamu mengatakan Tuhan saya dengan Yahudi beda, oke beda. Nama Tuhan saya Allah, Tuhan mereka adalah YHWH, beda. Nah sekarang masalahnya di kamu. Karena kamu mengaku sebagai pengikut mereka. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Udah nangis. Kenabian itu tidak ada datang dari bangsa Arab, Pak ya. Ada nggak nabi datang dari Yunani? Ada nggak datang dari Yunani? Siapa nabi kami dari Yunani? Siapa? Nah kalau yang menulis kitabmu itu bahasa Yunani itu apa? Karena pada masa itu adalah bahasa yang paling internasional, bahasa Yunani. Bahasa internasional. Jadi maksudmu Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Jadi maksudmu Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Terus Tuhan Allah berfirman sama pakai bahasa Arab. Dari mana? Bahasa Arab itu bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Ada 3 bahasa keturunan Abraham itu. Ibrani, Aramaik, Arab. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani tidak. Yunani itu bahasa paganisme. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Saya tanya, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Ada nggak? Justru itu saya kejar kamu sekarang. Kau justru saya yang kejar kamu. Ada tidak nabi yang berbahasa Yunani? Hei, kata Allah ya. Ada tidak nabi? Dengar, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani?
Ada tidak Nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada tidak Nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada enggak? Kamu bilang bangsa Semitik keturunan Abraham. Kamu salah. Salahnya di mana? Bangsa Semitik itu keturunan dari mana? Namanya Semitik. Itu berasal dari kata Sem. Anaknya daripada Nabi Nuh. Yang Terus diam di Timur Tengah. Kamu bilang kenapa larinya ke situ? Kuculuk. Kenapa lari ke situ? Yang kita bahas ini Abraham. Abraham punya keturunan. Ada yang disebut Ishak, ada yang disebut Ismail. Tahu nggak bangsa Semitik itu? Ismail keturunannya bahasa Arab. Ishak keturunannya bahasa Ibrani. Nah ini bahasa Yunani keturunan dari mana? Hah? Makanya kamu masuk pintar. Bahasa Yunani ini dari keturunan yang mana? Bahasa Ibrani dari keturunan Ishak. Bahasa Arab dari keturunan Ismail. Bahasa Yunani dari keturunan siapa? Kamu paham tidak? Semitik itu berarti berasal dari keturunan Nabi Sem. Keturunan Nabi, anaknya Nabi Nuh. Ini pendeta dengan jemaat sama-sama aja. Yang menipu dengan yang ditipu sama-sama aja. Gak ada ilmu. Udah kau nangis di pojokan aja dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, gimana bang? Pendeta? Berbening pendeta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang, saya mualaf bang. Cuman saya mendengar ini Pak Pendeta ataupun para jemaahnya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendengar tadi itu pendeta yang naik karena sama ini jemaahnya ini kan otaknya dongo semua gitu loh. Kenapa sih bawakan itu pendetamu 3.000 pendeta di sini biar pintar otak kalian tuh mengikut gitu loh. Jadi tepuk tangan dulu. Kalau hanya datang asumsi aja. Mu'allaf memang pintar-pintar semua, Masya Allah. Nah, kalau otaknya dongo kayak pendetanya juga buat apa ya kan? Makan udang sana biar otakmu lari mundur kayak udang tuh, bego. Harusnya kalian tuh sadar, kalian tuh bangsa terbelakang itu. Semua yang mendiami negara-negara umat muslim itu semua bangsa-bangsa terbelakang. Apa yang kalian bisa bikin? Hah? Apa? Penikmat apa? Teknologi. Apa kalian bisa bikin? Itu menandakan ajaran kalian salah. Jadi maksudmu penemuan-penemuan teknologi yang ada ini itu ditemukan dari Bible? Justru karena pohonnya lah menghasilkan buah yang bagus. Oke. Pohonnya salah. Kalau ular makan debu itu apa? Hah? Apa yang berhubungan dengan teknologi ular makan debu? Sadarlah kalian. Jangan kalian sadar macam ditanya begitu. Ditanya kok begitu? Apa yang ditemukan oleh orang Kristen berdasarkan Bible? Ular makan debu. Juma, biar kau paham Juma. Kau pergi berhaji naik pesawat itu karena orang kafir ya. Supaya kau bisa cium batu. Gitu. Apa itu? Batu hitam itu. Hah? Oh gitu. Saya tanya samamu, ular makan debu itu. Ular makan debu itu faedahnya dan apa implementasinya dalam ilmu pengetahuan? Coba jawab. Sekarang saya tanya kamu. Ya. 546 coba. Ayo 546. Bacakan saya. Bacakan saya. Kamu disuruh mengimani kitab sebelum, termasuk misalnya Injil. Dan sekarang kamu mengolok-olok Injil. Apa yang kamu imani? Injil yang dimaksud itu bukan Bible, tuyul. Injil yang dimaksud itu adalah firman Tuhan yang Isa terima. Itulah kamu. Sedangkan kata Injil itu dari Al-Quran. Di kitabmu nggak ada kata Injil. Dalam hatimu. Nanti di Indonesia baru niru-niru kata Injil. Kamu itu yang nabi-nabi palsu itu. Di luar Indonesia kitabmu tidak disebut Injil. Di Indonesia aja baru mengambil kata Injil dari Al-Quran.
Di luar Indonesia, Kristen-Kristen itu tidak kenal kata Injil. Dengar. Di luar Indonesia tidak kenal kata Injil Kristen itu. Injil itu murni dari Al-Quran. Kamu rampok dari Al-Quran. Di luar Indonesia tidak mengenal kata Injil. Paham? Kamu tadi bilang bahasa Semit. Bahasa Semit itu adalah terdiri dari Aram, Ibrani sama apa satu lagi itu? Yunani. Bukan. Itu bahasa Semit. Bahasa Semit itu berarti kita rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia. Lucu. Jangan kamu bilang itu bahasa Arab. Terus? Saya tanya kamu, umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Kristen Arab. Tahun berapa? Allah, ayo kau jujur ayo. Umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Tadi pagi kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-8. Saya tanya umat Kristen yang berdiam di Arab itu berada tahun berapa? Ada tahun berapa? Abad keberapa? Abad keberapa? Saya tanya kamu. Ya saya tanya kamu yang tahu itu agamamu, ngapain kau tanya saya? Makanya kamu jangan mengklaim. Loh, kok makanya pula, ngapain saya urusin agama Kristen? Di Arab, Kristen. Karena itu dari saya tidak ngurusin. Saya cuma menjelaskan di bidangnya orang Kristen karya Roma itu ketika masuk ke Indonesia banyak merampok istilah-istilah Al-Quran. Paham? Kristen Arab itu sudah ada di abad. Iya, apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa? Jadi kamu jangan membodohi umat ya. Nenekmu kiper, makanya kurangi tidur dengan babi. Kurangi tidur dengan babi supaya otakmu berfungsi. Gini bang, aku mau nanya bang. Sekarang aku mau nanya bang. Ini lagi, bertanya terus. Jelaskan, pendetamu tadi sudah muntah darah ku buat. Jelaskan, apa yang pendetamu membuat dia kabur. Jelaskan, jangan kau bertanya. Aku kan baru masuk bang, aku kan baru. Tadi pendetamu, saya katakan ke pendetamu, penyaliban Yesus itu bukan karena Tuhan yang menginginkan, tapi karena unsur politik yang terjadi pada saat itu. Karena saya kan ya para imam Yahudi kan takut akan kehadiran Yesus. Betul. Yahudi takut karena Yesus mempengaruhi orang-orang untuk tidak bayar pajak. Tidak. Dalilnya begitu? Dalilnya begitu, mau dia apa? Sekarang aku mau tanya bang. Aku mau tanya sedikit. Akui dulu bahwa penyaliban terhadap Yesus bukan karena dosa waris, tetapi karena bohong waris. Tidak. Ya, bohong waris. Mari kita buktikan. Matius 26:59. Imam-imam kepala. Kamu paham imam ini orang dianggap sebagai imam Yahudi karena dia memahami kitab Taurat, memahami kitab Yesaya. Imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala loh. Bukan jemaat biasa. Imam-imam kepala. Malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama loh. Para ahli Taurat mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nih, bang, ini kebohongan palsu ini. Aku mau tanya. Jadi penyaliban Yesus itu adalah kebohongan yang diwariskan. Bukan dosa waris, tapi bohong waris. Paham itu? Ini bang, aku mau nanya, bisa nggak? Anda sudah akui kan? Penyaliban adalah bohong waris. Tidak, itu kan menurut abang. Ini menurut dalil. Ini menurut dalil. Anda percaya dalil? Anda percaya dalil di dalam kitab Anda? Percaya. Ini imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Berhasil tidak mereka melakukan kesaksian palsu? Berhasil, berarti penyaliban Yesus adalah bohong waris. Nah, berarti apa yang tertulis di kitab abang juga itu palsu tentang Yesus. Kenapa larinya ke kitab saya? Nah, iya kan? Iya kan? Kenapa kitab saya? Begini. Emang ada Yesus dibahas di kitab saya? Lalu yang Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu. Oh, Anda sudah mengakui Nabi Isa itu adalah Yesus? Bukannya baru-baru diganti kenaikan Yesus Kristus? Oh, kenapa?
Gini bang, daripada kita ketawa, aku mau nanya dikit. Jangan emosi silakan. dong. Iya, kok emosi pula. Ini bang, ini aku mau nanya, siapa sih sebenarnya ayah Muhammad? Abdullah. Oke, Abdullah. stop. Pertanyaan yang sama. Siapa nama ayah Paulus? Aku kan nanya kamu ke dia abang. Saya kan udah jawab, Abdullah. Sekarang tugasmu menjawab nama bapaknya Paulus siapa? Jujur ya abang, gitu bang. Aku jujurin bang, aku nggak tahu tentang Kristen. Karena saya Hindu. Oh gitu? Iya. Yakin Anda Hindu? Iya, jadi aku menang dikit. Coba katakan. Coba katakan bahwa Yesus itu. Dengar. Kalau Anda Hindu, kenapa larinya ke Nabi Isa membandingkan Yesus? Bukan, lalu kan gini bang. Malu dia ini, malu. Bukan, malu dia ini. Malu mengakui agamanya. Kok malu? Coba katakan Yesus itu hanyalah ciptaan. Ya itu nanti urusan dengan orang Kristen. Kalau saya cuma ingin bertanya. Coba kamu bilang Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, yaitu ciptaan Allah. Berani nggak? Itu nanti urusan abang dengan orang Kristen, bukan dengan saya. Allahu Akbar. Agama Hindu katanya. Nanti ditanya tentang Hindu nggak jawab. Yang penting aku mau bertanya dulu. Yakin Anda bisa jawab kalau saya tanya tentang agama Hindu? Yang penting aku bertanya dulu. Ya silakan, kan tadi sudah saya jawab. Siapa nama orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW? Abdullah. Sekarang saya tanya samamu, siapa nama bapaknya Paulus? Belum habis pertanyaan. Oh gitu. Belum habis pertanyaan, iyalah. Saya belum bertanya. Abang Kenapa lagi Anda negasi? Apa? Abang lagi. Karena aku bertanya, abang kan sudah jawab. Lalu aku masih ada pertanyaan lanjutan. Abdullah hidup dengan Siti kapan? 3 bulan setelah menikah kan? Muhammad lahir. Iya kan? Begini. Setelah mereka berdua menikah, kan bersama dengan apa nih? Kakek Muhammad menikah juga. Dengan kakek. Dengan Siti siapa dia menikah? Abdullah menikah dengan Siti? Abdullah menikah dengan Ibu Muhammad. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Kalau Anda tidak dengarkan. Kalau nama ibu dari Nabi Muhammad Anda nggak tahu, berarti tidak ada perangkat di dalam kepala Anda yang bisa menampung jawaban saya. Percuma. Sekarang saya tanya tentang Hindu aja. Oke? Boleh? Googling dia Bang Zuma, lagi googling dia. Aduh, parah ini. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya tentang Hindu? Hati-hati pecah kepalamu kalau saya tanya. Boleh? Hai. Ya, siang. Ini yang Hindu dulu, saya mau tanya ke beliau, tunggu sabar. Halo? Login bang, cari Bibel dulu, cari data dulu tentang Hindu. Sabar. Halo? Sabar bang ya. Iya, sabar. Oke, pertanyaan saya dengarkan. Tunggu, aku belum habis nanya. Sabar, saya bertanya tentang kamu. Di dalam kitab Adar-Witma, dengar. Dalam kitab Adar-Witma, dengar. Ada sosok manusia. Kabur. Loh, kenapa ini? Saya bertanya tentang Hindu kalau kamu benar-benar Hindu, bukan Oten yang nyamar karena malu mengaku Kristen. Dulu, aku kan belum habis bertanya. Saya sudah jawab pertanyaan. Belum. Giliran saya. Kamu Hindu benar atau tidak? Saya gilirannya bertanya.
saya gilirannya bertanya. Kamu belum habis menjawab. Dengarkan pertanyaan saya. Ayah Di Muhammad dalam dengan kitab ibunya cuma 3 bulan. Ad-Darwitma, Lalu kenapa di Muhammad dalam benar 4 tahun di kemudian? dalam kitab Ad-Darwitma, di situ ada sosok manusia yang disebut Aku Muhammad. masih bertanya. Siapa dengan Muhammad ini? ibunya, Jawab dulu. Siapa Muhammad ini? Siapa Muhammad di dalam kitab Ad-Darwitma? Aku jawab ya. Jawab. Jawab. Aku kan masih bertanya. Jawab. Saya tidak mampu menjawab. Sekarang giliranmu. Di dalam kitabnya orang Hindu, kitab Ad-Darwitma, di situ ada sosok manusia yang diutus kemudian di antara manusia bernama Muhammad. Saya minta Anda menjawab. Siapa Muhammad ini? Silakan. Udah turunin dulu. Turunin kalau nggak mau jawab turunin. Ini otak. Saya kenal dia. Dia Kristen. Dia Kristen. Kita dari dulu biasa diskusi sama dia. Kita pernah diskusi. Dia Kristen tapi dia malu. Ya silakan yang lain. Kristus diberitakan baik bohong maupun betul. Abang selamat siang. Mereka. Ya selamat siang Bang. Betul, Guru Moto. Anda cakep hari ini. Tapi aku sudah habis. Izin bertanya Bang, bisa Bang? Ya, silakan. Apa Bang? Anda Islam Kristen Bang? Atau Hindu? Kristen. Bang? Saya Katolik Bang, Katolik. Oke, Katolik Bang Gurunda. Gitu dong, gentle dong. Ini mulutnya sudah mulai kurang ajar ini. Pasien siap Abang, siap. Pasien selanjutnya. Saya Gurunda ini mau potong kambing. Lanjut Bang, apa yang ditanyakan Bang? Ya izin Bang, saya cuma mau bertanya nih. Bisa nggak jelaskan ke saya tentang kehidupan Muhammad dan Yesus selama mereka hidup? Apa yang mereka lakuin Bang? Izin Abangku. Ya baik. Ingat perbandingannya dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 60 tahun. 63 tahun. Yesus setengahnya. Itu dulu poinnya. Oke? Oke, terus Bang. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pewahyuan dari langit 22 tahun lebih. Oke? Yesus mengajar cuma 3 tahun. Kitab Islam ada yang disebut kitab Sirah Nabawiyah. Sejak lahir Rasulullah sampai beliau wafat lengkap secara terinci di sana diceritakan. Yesus tidak punya kisah sama sekali. Bahkan kisah usia 13 tahun sampai 29 tahun hilang, gelap. Kemungkinan dia pada saat itu berumah tangga, punya istri, poligami, punya anak. Kemungkinan besar. Nah, sekarang ketika Anda bertanya, apa yang diajarkan? Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada bangsa jahiliyah yang tidak mengenal Tuhan kecuali mengenal dewa-dewa mereka. Bayangkan, sampai dewa mereka itu sampai 300-an dewa yang mereka sembah. Rasulullah seorang diri datang mengajarkan sejazirah Arab ajaran tauhid, menyembah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain yang di atas, pencipta langit dan bumi. Sukses beliau. Ya, sukses beliau. Semenanjung Arab sampai hari ini 1400 tahun masih menjadi pengikutnya. Kerajaan yang didirikan kerajaan Islam masih berjaya sampai hari ini. Tidak pernah redup, sudah 1400 tahun. Belum ada kerajaan di atas muka bumi yang bisa menandingi itu. Yesus datang ke Israel, tempat di mana orang sudah bertuhan. Tempat di mana umat manusia sudah diperkenalkan tentang kitab-kitab suci. Tempat di mana manusia sudah didatangkan beratus-ratus nabi kepada mereka. Nabi besar, nabi kecil, beruntun datang kepada mereka. Begitu dia datang, dia dikawal oleh Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia dikawal murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? 12 murid, satu diantaranya iblis, dan dia tidak mampu menjadikan Yerusalem menjadi pengikutnya sampai hari ini. Tapi pembandingnya, Rasulullah Muhammad SAW hanya manusia. Yesus diimani Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa begitu gagal? Rasulullah sukses, Yesus gagal.
Rasulullah mengajarkan tauhid, sukses. Yesus mengajarkan tauhid, gagal. Apa lagi? Jadi udah itu jawabannya, Bang? Itu aja sementara. Oh, oke. Semoga abang diberkati ya. Amin. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Bang. Terima kasih banyak. Oke. Saya boleh bertanya balik? Enggak, saya ingin bertanya ke abang. Saya cuma ingin bertanya biar saya bisa mengerti. Tapi jawabannya abang seperti itu, ya saya terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih ya. Tuhan gagal, Nabi berhasil. Oke, lanjut yang lain. Ini yang baru datang nih siapa nih? Hatu. Halo. Satu Resi. Muslim apa Kristen? Satu Resi. Oh, Muslim. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nama akun Merdeka coba naikin, Bang Nandar. Oh, Kristen ya. Banyak Kristen ya. Shalom, selamat siang. Merdeka. Ya, Merdeka, shalom. Aduh, kebetulan pas ketemu dengan Gurunda di sini. Bang Gurunda boleh bertanya nggak, Bang Gurunda? Dari sekte mana, Bang? Oh, saya Kristen, Bang. Nggak usah pakai teks Kristen, Bang. Saya pengikut Yesus Kristus. Kalau pengikut nggak mungkin Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang. Terserah kamu aja. Saya gini. Loh, bukan di sini. Iya. Bukan terserah saya. Iya, oke, nggak apa-apa lah. Pengikut Yesus itu tidak disebut Kristen. Iya. Saya Katolik sudah. Biar kamu senang. Apalagi Katolik. Katolik itu nggak apa-apa, Bang. Kita agama yang didirikan oleh Katolik, bukan Yesus yang dirikan. Gini, Bang. Siapa tahu saya mau dapat hidayah gitu. Jadi abang jelaskan. Hidayah hanya untuk orang yang berakal sehat. Iya, siapa tahu. Kan kalau nggak kau ajarin kan gimana saya mau dapat hidayah, bro? Masa hidayah? Oke, gas. Kan lucu jadinya. Oke, gas. Oke, boleh, bro. Oke. Silakan. Oke. Di Oktober 70 Allahmu berkata, orang Yahudi berkata menyebut Allah itu punya anak namanya Uzair. Nah, sementara Bang, kalau kita berbicara konteksnya dari Alkitab, Yesus itu dituduhkan dia untuk dihukum karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Saya bacakan dulu dalilnya, Bang ya. Kita bicara sesuai dengan kalimat ya, oke? Mantap. Iya, silakan. Santai. Sudah? Bentar bang. Saya bacakan dulu dalilnya dong. Sabar aja, santai aja, nggak kemana-mana kok. Santai lah. Pertanyaan yang bagus, silakan dijawab Gurunda. Pertanyaan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu sampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Benar ya Bang ya, poinnya di sini ya. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Oke, situ poinnya. Jadi gini Bang, di Oktober 70 itu Allahmu berkata bahwa orang Yahudi 70 atau 30? Sorry bro. Di Oktober 30 Allahmu berkata membuat tuduhan bahwa orang Yahudi ini menyebut Allah ini punya nama anak bernama Uzair. Pertanyaan saya Bang, logikanya Yesus aja gini. Logikanya Yesus aja menyebut dirinya anak Allah dan itu alasan mereka untuk merajam Yesus, untuk menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Lalu dari mana ceritanya Allahmu membuat tuduhan bahwa orang Yahudi menyebut Allah itu punya anak bernama Uzair? Atau gini deh, bisa nggak kau buktikan selain dari Al-Quranmu ada orang Yahudi yang menyebut Uzair itu anak Allah? Silakan dijawab, Bang. Oke, baik. Dalil ya, saya berbicara dalil loh. Iya, baik. Iya, baik. Jadi gini, Anda ini harusnya malu bertanya seperti ini. Kenapa di dalam kitabmu itu bertaburan data di mana kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Roma 8. Tunggu dulu, sabar. Silakan Bang, silakan sabar. Oke, mantap Bang. Sabar, kamu bertanya berarti kamu murid. Saya guru menjelaskan, jangan sampai ini kabur melengket di biji matamu. Roma 8. Murid cerewet, penghapus nanti melayang. Penghapus melayang kena bibirmu nanti bengkak lagi. Kau diam, guru lagi menjelaskan, jangan sampai kapur melayang masuk ke mulutmu. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini sudah muncul pembuktian bahwa orang Yahudi kan selalu menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ini bukti. Bahkan orang Roma pun mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Kenapa? Imbas daripada apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Adonai Beni Bechore Yisrael. Itu kitab di dalam kitabnya orang Yahudi. Keluaran 4 nomor 22. Oke? Orang-orang Yahudi selalu mengaku sebagai anak Tuhan. Paham enggak? Ngerti enggak di situ? Makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Kalau Uzair yang adalah Esra, Anda harus pahami bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Esra itu sebagai anak Tuhan. Kenapa dikatakan sebagai anak Tuhan? Karena Esra mampu menghafal Torah yang sudah hilang ratusan tahun yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi di dalam lisan Esra, dia mampu menuturkan Taurat itu kembali menjadi Torah lisan. Paham? Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap Esra ini sebagai anak Tuhan, anak Allah. Apa pembuktian secara histori? Dikatakan di dalam iman kalian bahwa orang-orang Israel itu menggelari dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Bene Elohim, Bene Elohim, Bene Elohim. Kristen pun ikut numpang tenar dengan mengatakan diri mereka adalah anak-anak Elohim. Iya kan? Salah enggak Al-Quran? Tidak salah. Orang Yahudi mengaku diri mereka sebagai anak Tuhan. Itu bukan fitnah. Roma 8 nomor 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Lalu kamu berseru, ya Abba, ya Bapakku, ya Abba, ya Bapakku. Salah, Al-Quran mengatakan. Salah. Orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak Tuhan. Salah. Kristen yang bukan Yahudi pun ikut-ikutan lata, sok-sokan, biar dibilang sebagai anak Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 1. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak kucluk. Anak-anak Allah katanya. Allahu Akbar. Al-Quran saya tidak pernah keliru menjelaskan itu, Bung. Orang-orang Yahudi acap kali menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah. Ini yang ditegur oleh Al-Quranul Karim. Paham ya? Udah ya? Boleh saya gini. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan dalilnya, Bro. Di Yohanes 30 itu alasan mereka hendak merajam Yesus, menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyatakan dirinya dengan Allah. Sebab pemakaian menyetarakan. Dengar dulu, menyetarakan. Diam dulu dong. Menyetarakan. Bukan mengatakan anak. Ya sama aja itu. Santai dulu, Bro. Santai. Kalau bisa santai dulu, Bro. Gini, Bro. Tadi kan di itu sudah jelas saya bacakan bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi mau hendak memburu Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyebutnya anak Allah. Nah, bagi mereka itu satu penghujatan. Nah, bagaimana logikanya Allah menongol di abad ke-7 berkata orang Yahudi menyebut Allah itu punya anak Uzair? Coba dulu buktikan dulu di kitab selain Al-Quranmu, di mana dalilnya orang Yahudi menyebut anak Allah. Silakan, jangan lari dari topik, Bro. Oke. Kamu ngerti orang-orang Saduki?
Pertanyaan saya, bro. Saya tanya dulu, kamu ngerti nggak orang Saduki? Saya tanya dulu, kamu ngerti orang Saduki? Orang Saduki dengan orang Farisi, dengar dulu ya. Di kitab tadi orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, dengar. Karena mereka mendengar Yesus menyebut dirinya anak Allah, bagi mereka itu satu penghujatan. Karena itu sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu ada nggak orang Saduki di situ? Dengar. Dulu, bro. Ada nggak orang Saduki di situ? Diam dulu, bro. Diam. Di situ kan yang hidup kan bukan orang Saduki, bro. Ada nggak Saduki di situ? Ketanya dulu. Yang bersoal jawab dengan Yesus di Yohanes 10 itu ada orang Saduki? Ada orang Saduki di situ? Ada orang Saduki di situ? Kamu harus tunjukkan kebenaran Al-Quranmu. Ini saya tanya. Ini. Ada nggak orang Saduki di situ? Ada nggak orang Saduki? Aduh, jangan ngomong nyerocos dulu gini. Kita kan bicara sih. Kamu yang nyerocos, saya tanya. Ada nggak orang Saduki bertanya jawab kepada Yesus pada saat itu? Itu harus terarah, brother. Harus ditanya langsung nangis. Kayak saya. Dia Toba ayat 30, Allahmu berkata, orang Yahudi menyebut dirinya punya anak bernama Uzair. Oke, nggak masalah. Sementara di abad pertama orang Yahudi merajam Yesus dan menyerahkan Yesus ke orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Sebab itu bagi pemahaman mereka penyebutan anak Allah itu sama saja menghujat Allah karena Yesus merasa karena Yesus ini menurut mereka telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi sebutan kata anak Allah itu bagi mereka penghujatan. Lalu bagaimana mungkin logika akal sehatnya di abad 7 Allah membuat suatu klaim yang nggak masuk akal sementara Yesus dihukum atau dirajam karena Yesus menyamakan dirinya dengan anak Allah, berkata anak Allah. Lalu, kamu membohong, kamu pembohong. Giliran saya, dengarkan wahai pendusta, pembohong, penipu, dengarkan. Dengarkan wahai penipu, pendusta. Daripada kamu dikik dari sini. Itu membuktikan. Ya udah, kamu turun. Dengarkan di bawah, ya dengarkan. Mulutmu yang mirip seperti mesin ketik peninggalan Belanda itu tidak relevan dengan otakmu. Otakmu kecil kerdil, mulutmu lebar sampai kuping. Sampai otakmu tidak berfungsi. Dengarkan, kamu itu penipu, kamu itu pendusta. Di dalam Yohanes 30 nomor 33 jangan kau ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang Bible. Oke? Di dalam Yohanes 10 nomor 33 di situ orang Yahudi tidak pernah melempar Yesus karena Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Bukan kuceluk. Ini lama-lama gelas ini yang melayang ke bibirmu. Kamu suka nipu-nipu. Di dalam kitabmu Yohanes 10 nomor 33 dikatakan begini. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Kucluk, kau kalau di sini kutampar mulutmu pakai sendal. Nyerocos, tak ada ilmu, disuruh diam, ditanya gak mau menjawab. Yesus ingin dilempari batu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Bukan menganggap dirinya sebagai anak Allah, kucluk. Baca itu Bible. Tidak ada Yesus di situ dituduh sebagai anak Allah, nggak ada. Kamu hanya manusia saja, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Bukan menyamakan dirimu dengan anak Allah, kucluk. Nggak ada kata anak di situ. Penipu. Nah sekarang saya masuk kajiannya. Al-Quran memang mengatakan demikian. Bahwa orang-orang terdahulu menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Oke? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Bukan ayat 70 tapi ayat 30. Kau bawa data aja keliru. Habis itu kau mau menggurui di kita. Al-Quran jelas menerangkan bahwa orang-orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi yang dimaksud Al-Quran ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal bertetanggaan dengan kehidupan Rasul dan para sahabatnya masa itu. Siapa mereka? Mereka yang terkontaminasi dengan Helenisme, yaitu dari sekte Yahudi.
dari sekte Saduki, orang-orang Yahudi dari kalangan agama Yahudi. Mereka ketika dihancurkan Baitul Maqdis pada tahun 70-an Masehi oleh kerajaan Romawi di bawah bendera Titus, mereka kemudian mengalami diaspora besar-besaran. Kaum Saduki ini kebanyakan bergeser ke Jazirah Arabia, ke Yasrib, ke kerajaan Yaman dan lain-lain. Mereka ini yang dimaksud Al-Quran. Pemahaman Saduki akan Uzair seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka menganggap Uzair ini sebagai anak Allah, Esra. Karena mereka menganggap lebih hebat daripada Nabi Musa. Orang-orang Saduki menganggap bahwa Esra ini lebih hebat daripada Nabi Musa. Sebab Esra menghafal isi Torah di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kepalanya. Itulah makanya Esra dianggap sebagai Torah daging atau kitab Torah yang menjadi manusia, kucluk. Itu pemahaman Yahudi dari sekte Saduki. Itu yang dibahas Al-Quran, bukan orang Saduki yang sesama dengan Yesus. Dasar buntala, bertanya aja repot, ilmu nihil, mulut tidak pernah berhenti bicara. Jadi kesimpulannya adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Tuhan, anak Allah, itu betul dari kalangan Saduki. Orang-orang Saduki menganggap kemudian Esra itu sebagai Torah daging atau Torah hidup. Paham ya? Dan itu bukan Yahudi yang ada bersama dengan Yesus. Yahudi yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang-orang Saduki yang hidup di Yasrib, yang hidup di Yaman, dan seterusnya yang ada di Jazirah Arab, yang bersinggungan dengan